Jadi untuk HOTS itu sendiri merupakan bagian dari materi yang diajarkan di pendidikan karakter. Ya, jadi mungkin saya menyampaikan dulu sedikit bahwa kegiatan pendidikan karakter yang ada di Universitas Al-Azhar Mandar merupakan mata kuliah non SKS. Ya. Nah, ini diwajibkan oleh mahasiswa UNASMAN pada semester 1 dan semester 2. Ya, karena mengingat situasi saat ini, ya, kita sedang menghadapi COVID-19, maka teknik pelaksanaannya pun mengalami pergeseran. Ya. Jadi untuk materi high order of thinking skill, saya rasa sudah nyambung dengan kegiatan pada kita hari ini, yaitu memanfaatkan teknologi. Ya, jadi saya langsung saja. Untuk high order thinking skill atau HOTS, ya, itu merupakan bagian dari taksonomi Bloom. Ya, di mana taksonomi Bloom ini pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, seiring perkembangannya, dilanjutkan oleh Anderson and Krathwohl pada tahun 2001. Ya, beliau merevisi taksonomi Bloom sebelumnya. Ya. Adapun tahapan atau tingkatan kognitif, ya, yang ada pada revisi taksonomi Bloom menurut Anderson dan Krathwohl, yang pertama adalah tahap mengingat. Selanjutnya tahap memahami. Selanjutnya tahap mengaplikasi. Selanjutnya adalah tahap menganalisa. Dilanjutkan oleh tahap mengevaluasi, dan tahap yang terakhir adalah tahap mengkreasi. Ya. Dari keenam tingkatan atau hierarki dari taksonomi Bloom tersebut itu dikelompokkan menjadi 3 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan berpikir rendah atau biasa disebut low order thinking skill, yang mencakup 2 ranah, yaitu ranah mengingat dan ranah memahami. Terus di level selanjutnya adalah MOTS atau middle of thinking skill. Ya, jadi level menengah. Di level menengah ini, ya, ranahnya adalah mengaplikasi. Selanjutnya di tingkatan yang lebih tinggi dari kedua tingkatan tadi, inilah yang disebut dengan tingkat berpikir tingkat tinggi. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, ya, yang meliputi 3 tahapan, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir adalah mengkreasi. Ya. Dari ketiga level ini, ya, kita mencoba melihat dalam bentuk piramida. Ya. Di bentuknya bisa dilihat, ya, bahwa di level paling rendah itu adalah mengingat atau remember, yang merupakan level proses berpikir paling rendah. Ya, mengapa mengingat adalah proses berpikir paling rendah? Ya, karena mengingat hanyalah memanggil kembali informasi yang sudah ada di memori. Selanjutnya, setelah level mengingat, ini ada tingkatan berikutnya, yaitu adalah tingkat memahami. Ya, di tingkatan memahami, itu 1 level lebih tinggi daripada tingkat mengingat. Di sini seseorang ketika sudah berada di level ini, maka ciri-cirinya yaitu seseorang tersebut sudah mampu menjelaskan, sudah mampu membedakan suatu konsep. Terus di berikutnya, level berikutnya adalah level mengaplikasi, ya, atau applying. Ya, di level mengaplikasi, ya, seseorang sudah mampu kembali melakukan hal-hal yang sudah dipahami, ya, tersebut, ya. Jadi hal-hal yang sudah dipahami di level 2
dia mampu mengaplikasikan. Berikutnya di level yang keempat yaitu adalah menganalisis, ya. Di tingkat menganalisis ini tingkatan yang lebih tinggi dari ketiga tingkatan yang tadi. Ya, setelah kita mampu mengaplikasikan sesuatu, nah otomatis tingkatan berikutnya adalah menganalisis. Nah, setelah di tingkatan menganalisis, ya otomatis tingkatan berikutnya adalah mengevaluasi. Ya, tingkat mengevaluasi di sini ya seseorang sudah bisa mengambil suatu kesimpulan apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya, selanjutnya itu adalah tahap mengkreasi. Ya, di sini akan timbul ide-ide atau gagasan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi di tingkat menganalisis, mengevaluasi, dan tingkat mengkreasi atau biasa juga disebut mencipta, itu adalah tingkat dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, definisinya dalam bahasa Indonesia itu merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana individu diajarkan untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Berikutnya, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi ini ada dalam diri seseorang? Ya, jawabannya adalah potensinya ada. Potensi tersebut bisa dilatih dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan mind mapping atau peta pikiran. Ya, jadi ketika kita memperoleh suatu informasi, ya mungkin kita bisa menuliskannya, ya, atau membuat desainnya dalam bentuk mind mapping. Terus cara yang kedua untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kita bisa melatih diri kita latihan mengajukan suatu pertanyaan. Berikutnya adalah ya membuat catatan. Berikutnya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi. Terkait pemanfaatan teknologi informasi, ya saat ini pemerintah sudah mencanangkan ya literasi, ya. Jadi untuk materi literasi itu sendiri nanti akan dibahas di seri ke-7. Nah, setelah materi ini seri ke-7 akan teman-teman dosen lainnya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Ya, berikutnya latihan yang kelima, kita bisa menggunakan analogi. Berikutnya yaitu kita bisa melakukan eksperimen ya, atau berinquiry, ya, menemukan sesuatu. Berikutnya adalah berkolaborasi. Ya, kolaborasi di sini ya Anda bisa melakukan dengan metode-metode atau berbasis proyek. Ya. Untuk kolaborasi itu sendiri nanti juga akan dibahas oleh salah satu dosen yang ada di Unesman. Ya. Berikutnya, ya, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sudah sangat banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti. Ya, khususnya untuk di pendidikan, ini sesuatu yang sangat familiar. Ya, kenapa saya sebut sesuatu yang sangat familiar? Karena didasarkan ya pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, ya, bahwa rujukan SKL atau standar kompetensi lulusan itu sendiri itu mengacu ke taksonomi Bloom. Ya, jadi mungkin para pendidik ya, maupun kita sebagai dosen itu mengarahkan bagaimana siswa mampu mengikuti tahapan-tahapan atau hierarki yang ada pada taksonomi Bloom. Ya. Jadi di salah satu penelitian, ini adalah penelitian saya sendiri,
Ini adalah penelitian kerjasama dengan universitas terbuka dan sudah dipublikasikan pada suatu jurnal nasional terakreditasi Sinta, dan pengelolaannya di Unasman. Ya, jadi penelitian yang saya lakukan di sini adalah memanfaatkan media teknologi di masa atau di tengah pandemi COVID-19. Ya. Jadi saya ingin melihat seperti apa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang ada di SMK. Ya. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian kami yaitu bahwa penerapan pembelajaran online itu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi matematika, khususnya pada materi vektor. Ya. Berikutnya, di program Kemendikbud itu sendiri, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ini merupakan bagian program dari kementerian. Hal ini adanya buku penilaian berorientasi high order thinking skill yang di program ini dikembangkan di tahun 2018. Ya. Program ini telah terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya, ini kan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mungkin ada di antara peserta yang mempertanyakan seperti apa sih contohnya kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sendiri. Ini saya memberikan salah satu contoh. Misal ada gambar yang saya tampilkan. Ya, jadi setelah gambar ditampilkan, ya, pertanyaannya adalah ini adalah benda apa? Ya, jadi otomatis ranah yang digunakan di sini adalah mengingat bahwa benda tersebut adalah merupakan bohlam. Jadi otomatis di sini tahapan yang terjadi adalah mengambil informasi dari memori individu tersebut. Berikutnya, tahapan berikutnya, setelah dia mengingat atau remember, berikutnya tahapan selanjutnya adalah memahami. Ya, di sini memahami ciri-ciri orang yang paham sesuatu, berarti dia bisa membangun koneksi dalam pemikirannya. Koneksi tersebut bisa saja merupakan ataukah implementasinya adalah ternyata bohlam itu berjenis, ya, ada bermacam-macam, ya. Terus kegunaannya, ya, terus mengapa bohlam tersebut bisa menyala, ya, itu adalah tahap memahami. Selanjutnya, setelah tahap memahami, ya, seseorang tersebut ketika levelnya dia mampu memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Contohnya di sini, ya, lampu tersebut ketika punya deretan contoh yang ada di layarnya Bapak Ibu, di sini terlihat ada lampu yang redup, bahkan ada lampu yang tidak menyala, tapi ada juga lampu yang sangat terang. Ya, di sini proses menganalisa itu terjadi. Kenapa ada lampu yang redup, ada lampu yang menyala, bahkan ada lampu yang sangat terang. Selanjutnya di tahap menerapkan, di sini adalah prosedur atau langkah-langkah diikuti untuk menjawab pemecahan masalah baru. Bagaimana lampu dinyalakan? Jadi proses menyalakan otomatis, ya, dia harus memiliki kabel, terus memiliki saklar, dan sebagainya. Berikutnya di tahap evaluasi, ya, di tahap evaluasi
Ya, otomatis tadi sebelumnya di tahap menganalisis, ya. Jadi setelah di tahap menganalisa, ya, ada tahap berikutnya, yaitu ya, sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang ada. Nah, contohnya di sini ketika kita menemukan lampu yang sangat terang, mungkin kita tidak membutuhkan cahaya yang begitu terang. Ya, jadi otomatis ya proses evaluasi terjadi, maka mungkin seseorang tersebut akan mengambil kap pelindung untuk dipasang ke lampu sehingga ya cahayanya berkurang. Berikutnya di tahap mengkreasi, ya. Jadi tadi sebelumnya lampu mungkin di pemikiran seseorang tersebut lampu itu berfungsi sebagai pemberi cahaya. Nah, ternyata di tangan seorang tersebut dia mampu mengkreasikan dengan bentuk lampu sebagai perangkap nyamuk. Ya, jadi di tahapan ini adalah tahapan yang paling tinggi, yaitu mencipta atau mengkreasi, di mana indikatornya adalah ada produk yang dihasilkan. Ya, jadi itu tadi ada 6 tahapan. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah menerapkan atau mengaplikasikan, yang keempat adalah menganalisis atau analyzing, berikutnya adalah tahap evaluasi atau menilai, berikutnya tahap terakhir adalah tahap mengkreasi atau mencipta. Jadi keenam kemampuan ini diharapkan dimiliki oleh setiap individu, ya, karena kemampuan ini nanti akan sangat dirasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seseorang yang tajam analisisnya ya, mampu mengevaluasi dan mengambil keputusan dengan tepat, serta selalu melahirkan ide atau gagasan baru. Oleh karena itu, orang tersebut berpeluang besar mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi kesimpulan dari materi saya pada siang hari ini, bahwa dimensi proses kognitif itu ada 3 tahapan, yaitu tahap yang paling rendah disilakan dengan Lotz, terus yang kedua adalah tahap menengah diistilahkan dengan MOS, terus yang terakhir adalah tahap berpikir tingkat tinggi atau disingkat dengan HOTS. Jadi LOTS itu tingkatannya adalah merupakan level 1, yaitu pemahaman, di mana proses kognitif di sini adalah memahami, mengingat dan memahami. Kalau untuk MOS itu sendiri di level 2 menerapkan. Terus untuk HOTS itu sendiri yaitu di tahap menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah HOTS ini penting di era sekarang? Ya. Jadi ya saya rasa HOTS ini sangat dibutuhkan di era sekarang. Contohnya ketika kita memperoleh suatu informasi yang apakah itu terkait dengan kita ataukah sesuatu yang kita ketahui sebelumnya, terus tahap HOTS di sini kita bisa, yang pertama adalah kita bisa menganalisa sumber tersebut, apakah informasi ini valid ataukah tidak valid. Ya, jadi kalau orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, mungkin dia mungkin langsung menerima informasi tersebut, bahkan mungkin menyebarkan informasi tersebut. Ya, jadi kalau kita mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya otomatis hal yang pertama dilakukan adalah menganalisa informasi tersebut. Apakah benar keadaannya, ataukah apakah itu valid ataukah tidak valid. Selanjutnya adalah
kita mengevaluasi informasi tersebut. Apakah informasi yang kita terima itu ya menguntungkan untuk kita ataukah merugikan untuk kita? Gitu. Jadi kalau misal menguntungkan untuk kita, informasi itu bisa menjadi suatu peluang, ya kita bisa melakukan tahapan berikutnya, yaitu mengkreasi atau ada ide-ide baru dari peluang dari informasi tersebut. Nah itu, jadi HOTS untuk masa sekarang ini ya sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Ya, dan HOTS itu sendiri tadi itu bisa dikembangkan dengan beberapa latihan-latihan. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada 8 hal yang bisa dilakukan oleh individu atau kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Basri Eskom Mkom. Oke, terima kasih ya pemaparan dari narasumber, sangat menarik ya. Jadi tentang high order of thinking skill ini atau disingkat dengan HOTS atau dalam bahasa Indonesianya ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Wah, ini berarti cukup menarik karena tadi narasumber sudah memaparkan bahwa salah satu komponen kunci juga menghadapi era informasi ke depan adalah kemampuan kita dalam menganalisis ya. Dan narasumber tadi sudah memaparkan tips-tips ya bagaimana melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi kita ya. Tadi sudah disampaikan bisa dilakukan dengan mind mapping, kemudian latihan mengajukan pertanyaan, membuat catatan, kemudian memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan konsep analogi, bereksperimen, metode project ya. Ya sampai 7 ya. Nah sekarang apakah konsep ini, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, ada hal yang cukup menarik ya. Apakah konsep ini memang diterapkan di pendidikan atau bisa diterapkan dalam berbagai sektor? Nanti narasumber akan sharing kepada kita ya, sambil kita menunggu pertanyaan secara live streaming di live chat kita di YouTube channel. Kemudian bagi pemirsa semua, adik-adik ya, jadi saya lihat mahasiswa ini masih setia di channel kita ya. Kami sampaikan untuk absensi nanti kami harapkan diisi pada saat acara hampir selesai, nanti di akhir acara maksudnya kami akan berikan link untuk diisi, itu sebagai syarat untuk absensi ya. Jadi absensinya bukan di live chat. Oke, kemudian bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu ya, adik-adik yang baru bergabung, kegiatan kita ini merupakan salah satu kegiatan seri dari Unasman Karakter Wellbeing Webinar yang kita selenggarakan sejak tanggal 21 dan insya Allah akan selesai di tanggal 27 hari Sabtu nanti. Jadi hari ini kita membahas tentang high order of thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibawakan oleh Ibu Herlina Ahmad, SPD MPD. Beliau selain dosen di Unasman, beliau salah satu ketua prodi matematika dan juga beliau banyak sebagai praktisi ya riset di bidang high order of thinking skill, sehingga sangat tepat hari ini kita sharing bersama beliau. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, adik-adik yang ingin bertanya silahkan diposting di live chat ya. Kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, sambil menunggu, narasumber mungkin bisa sharing kepada kita ya terkait apakah konsep tips tadi ya, ada 7 saya lihat itu terkait dengan high order of thinking skill ini bisa diterapkan bukan hanya di tingkat pendidikan tapi di luar pendidikan formal, apakah bisa kita terapkan atau bisa dikembangkan sendiri gitu. Ya, mungkin bisa sharing kepada kita, silakan. Iya, jadi ya terkait 7 latihan yang bisa diterapkan atau bisa dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Nah, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi ya itu sangat tepat untuk dimiliki oleh setiap individu, bukan hanya di dunia pendidikan itu sendiri, karena
tahapan atau hierarki dari taksonomi Bloom itu yang merupakan tahapan ya suatu pemecahan masalah yang biasanya kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi tadi, ya, misalnya tadi yang pertama adalah mind mapping ya. Jadi mind mapping ini ya siapapun bisa melakukan di bidang apapun, ya, bukan hanya masalah di bidang pendidikan, tapi masalah pada bidang-bidang lainnya. Dan ketika suatu informasi diperoleh, itu kan bisa dijabarkan atau bisa dikoneksikan dengan membuat mind mapping. Nah, terus selain mind mapping, ya, kita juga bisa melakukan latihan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi untuk untuk mengetahui suatu informasi atau untuk menambah informasi otomatis ya kita harus banyak bertanya. Ya, kemampuan bertanya ini juga ya ada punya ilmu atau kita harus punya keterampilannya. Ya, seperti apa mengajukan suatu pertanyaan yang baik ya. Nah, karena ada beberapa seseorang ya tipe-tipe pertanyaan ya. Apakah seorang individu tersebut bertanya hanya untuk mencocokkan pemahamannya, ataukah mereka memang bertanya karena memang belum paham, ataukah memang mereka bertanya ya karena hanya untuk menguji ya. Jadi untuk di latihan mengajukan pertanyaan ini sangat penting untuk dikembangkan sehingga nantinya kita memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berikutnya adalah ya membuat catatan. Ya, ini kan memori kita sangat terbatas ya. Untuk memanggil memori yang sudah ada, itu dibutuhkan clue itu sendiri ya bisa dibuat dalam bentuk catatan. Jadi ketika menghadapi sesuatu atau butuh data ya, ketika kita punya catatannya ya, kita punya arsipnya, itu akan jauh lebih baik ketika kita ingin menyelesaikan hal tersebut. Berikutnya adalah yang keempat. Nah, ini sangat penting dipahami oleh setiap individu, yaitu memanfaatkan teknologi informasi. Ya, di era sekarang, ya, revolusi industri 4.0 yang mewajibkan kita paham atau tidak gaptek lagi dengan teknologi informasi. Ya, di mana teknologi informasi itu sudah dirasuki oleh setiap bidang, ya, bukan hanya di bidang pendidikan apapun. Tapi yang paling sangat terasa mungkin untuk ada di mahasiswa itu adalah di bidang pendidikan. Kita mengajar setiap harinya, kita tatap muka, bukan lagi berada di ruangan yang sama ya. Tapi kita memanfaatkan teknologi agar konsep-konsep atau materi-materi ya harus tetap kita kuasai. Berikutnya adalah menggunakan analogi ya. Jadi saya rasa untuk penggunaan analogi di sini ya sangat-sangat penting ya, ketika memperoleh informasi ya otomatis ya kita harus apakah sesuai dengan analogi kita atau tidak ya kan. Berikutnya adalah bereksperimen ya. Jadi bereksperimen untuk menemukan sesuatu, itu bisa dilakukan. Terus berikutnya adalah berkolaborasi ya. Jadi sangat penting melakukan kolaborasi ya. Di kolaborasi di sini ya seorang individu dalam tahap pengelompokan atau berkolaborasi itu bisa menggunakan metode project. Jadi menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan project yang akan dilakukan gitu. Jadi mungkin itu Pak Basri yang bisa saya sampaikan ya, bahwa melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ya bisa dilakukan dengan 7 cara yang tadi sudah disebutkan. Oke, sangat menarik ya. Jadi Bu Erlina tadi sudah memaparkan kepada kita ya, mengulas kembali terkait tips-tips bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini, tentunya sesuai dengan era sekarang ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di live chat, ini saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Saya coba ingin sambil menunggu yang lain lagi ya, supaya kita ada ke pertanyaan ya. Ini saya ingin narasumber coba mengulas ya terkait ya tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya berpikir tingkat tinggi ini. Nah, dan bagaimana berpikir tingkat tinggi ini bisa kita terapkan ya, bagaimana tips-tipsnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bahwa di era sekarang kan terkait dengan lulusan sebagai seorang
sarjana gitu di sebuah perguruan tinggi. Kemarin kita sudah mengulas ada beberapa hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja, dan salah satu yang memang dibutuhkan adalah kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan menganalisis sepertinya erat kaitannya ya dengan HOTS ini. Tapi justru di daftar, jadi setelah di peringkat ternyata menganalisis itu ternyata berada di urutan sekian-sekian dibanding karakter-karakter yang dibutuhkan di dunia pekerjaan ya bagi lulusan seorang sarjana. Nah, mungkin narasumber bisa, Ibu Herlina ya, bisa memberikan masukan kepada kita walaupun misalnya berada pada urutan terbawah seperti itu, artinya tidak berada di urutan prioritas ya, tapi mungkin pentingnya dan manfaatnya untuk kesuksesan kita ini sebenarnya seperti apa. Karena tentunya orang yang memiliki analisis tinggi ya harusnya kan lebih kompetitif, tapi justru mengapa dia berada di bawah dibanding karakter yang lain. Mungkin bisa sharing kepada kita dan bisa memaparkan walaupun di bawah, mungkin ada hal-hal yang khusus yang memang HOTS ini dibutuhkan mungkin ya. Ya, silakan. Iya, jadi untuk di dunia kerja ya biasanya untuk tahap menganalisa, nah ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu ya. Untuk di taksonomi Bloom itu tahap menganalisa itu berada di tahap keempat ya, setelah mengaplikasi, memahami dan mengingat ya. Di tahap menganalisa di sini ya sebenarnya seseorang ketika sudah berada di tahap menganalisa itu bisa melejitkan lagi potensinya. Nah, jadi dia tidak hanya mampu menganalisa, tapi dari hasil analisa tersebut itu ada hal yang diperoleh. Apakah hasil analisa tersebut ya itu sesuatu yang menjadi peluang ataukah menjadi ancaman. Nah, ketika sudah berada di tahap itu berarti level kognitifnya itu berada di level mengevaluasi. Nah, jadi mengevaluasi ya dia mampu menentukan ya apakah ini peluang ataukah justru ancaman. Nah, setelah diproses seperti itu, dia sudah mampu mengevaluasi, maka seorang tersebut masih bisa lagi melejitkan potensinya, yaitu di tahap mengkreasi atau mencipta. Nah, di tahap mengkreasi atau mencipta, nah, misal tadi yang tadinya lampu hanya digunakan sebagai fungsinya adalah untuk menerangi, ternyata di tangan seseorang ya itu mampu mengkreasikan hal tersebut dengan cara membuat perangkap nyamuk. Jadi dari cahaya tersebut ya, jadi fungsi dari cahaya tersebut ya itu difungsikan sebagai perangkap nyamuk. Jadi itu adalah bagian dari tahapan setelah seseorang tersebut melakukan analisa, mengevaluasi, bahkan sampai di tahap terakhir yaitu dia mampu menemukan ide-ide baru dari hasil analisa yang telah ditemukan gitu. Mungkin seperti itu Pak Basil. Ya, menarik ya yang disampaikan ya. Oke, kita mencoba melihat di live chat kita ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Kita menuju ke pertanyaan yang pertama dari Wahdina Arjun, dari Ibu ya, Ibu Wahdina Arjun ini menanyakan tentang ciri khusus pertanyaan-pertanyaan yang kategorinya HOTS ini. Kan tadi mengajukan pertanyaan ada ya salah satu tips ya. Iya. Mungkin bisa sharing kepada kita terkait dengan bagaimana ciri-ciri pertanyaan-pertanyaan yang kategorinya itu kategori berpikir tingkat tinggi. Itu mungkin begitu ya maksud pertanyaannya, ataukah mungkin pertanyaannya ini bagaimana bertanya kalau di sisi gurunya mungkin ya. Iya. Atau kalau di sisi siswanya bagaimana memancing diri kita di tips yang khusus tadi tentang bertanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti apa maksudnya? Silakan narasumber. Iya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Pertanyaan pertama dulu. Ya. Jadi terima kasih Bu Wahdina Arjun. Bahwa apa ciri khusus pertanyaan tentang HOTS? Ya. Jadi sebenarnya di HOTS itu tadi ada tahap menganalisis, mengevaluasi atau mengkreasi ya, karena kalau di dunia pendidikan ya maka menganalisis itu adalah termasuk kognitif di tahap keempat atau biasa distilahkan dengan C4. Nah, sedangkan mengevaluasi itu biasanya distilahkan dengan C5 dan mengkreasi itu biasanya dikodekan dengan istilah C6 ya. C4, C5, C6 pada dasarnya sebenarnya sudah ada panduannya. Ya, panduannya bisa dilihat di mana?
panduannya ada namanya KKO. Ya, KKO itu adalah kata kerja operasional. Jadi di kata kerja operasional itu membantu, itu membantu kita ya untuk memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan HOTS. Misal menganalisa ya. Jadi untuk ciri soal HOTS itu sendiri sebenarnya sangat berbeda dengan soal-soal pada umumnya. Karena di soal HOTS itu sendiri ya, itu yang pertama adalah kita mampu memberi pertanyaan terkait tentang bagaimana menganalisa suatu informasi gitu. Terus yang kedua, tahap mengevaluasi. Begitupun dengan tahap mengevaluasi. Ya, di tahap mengevaluasi sebenarnya sudah diatur dalam KKO atau kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini ya sesuai dengan taksonomi Bloom. Ya, jadi sama pada dasarnya soal-soal untuk mengevaluasi itu sendiri ya berbeda dengan soal-soal pada umumnya. Terus yang terakhir adalah soal mengkreasi. Soal mengkreasi pun seperti itu. Sebenarnya untuk menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi ini sebenarnya cocok untuk ketika proses pembelajaran itu ya terjadi proses pembelajaran, misal studi kasus seperti itu. Kalau untuk memberi soal secara langsung ya, memberi soal secara langsung sebenarnya dibutuhkan waktu yang relatif lama karena soal-soal seperti ini biasanya dalam bentuk soal cerita seperti itu. Oke ya, terima kasih sudah memberikan jawaban dari pertanyaan pertama ya. Kita pindah ke pertanyaan kedua ya, karena waktu tentunya kita akan percepat juga ya. Ini datang dari Mega Jaya, Bapak mungkin ya, Bapak Mega Jaya. Ya, ini bertanya, beliau ini mengajar prodi pendidikan, prodi matematika semester 2. Ini bertanya, bagaimana cara menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, jika kemampuan setiap siswa kita itu di kelas itu berbeda-beda. Nah, ini ya menarik pertanyaannya. Ya, yang menjadi objek misalnya kita sebagai guru atau pengajar di kelas itu siswanya berbeda-beda. Sementara target HOTS itu kan diharapkannya kemampuan siswa nanti itu bisa menganalisis tingkat tinggi. Sementara daya tangkap siswa itu berbeda-beda. Mungkin narasumber bisa sharing kepada kita bagaimana tips-tipsnya terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Silakan. Iya. Ya, jadi sebenarnya nyambung ya dari pertanyaan pertama tadi. Ya, jadi bagaimana cara menerapkan HOTS jika kemampuan setiap siswa di kelas berbeda-beda? Ya, jadi otomatis ya, ini bukan hal yang baru untuk kita bahwa setiap individu itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada individu yang kemampuannya dia sudah membawa kemampuan sebelumnya, yaitu dia berada di tingkat yang lebih tinggi, ya. Terus ada individu yang kemampuannya berada di sedang. Terus ada individu yang kemampuannya berada di kemampuan rendah. Ya, tantangan seorang guru ya bagaimana menerapkan HOTS ini, ya otomatis ya menerapkan HOTS tetap harus kita tetap memenuhi hierarki sesuai dengan teori taksonomi Bloom tersebut, bahwa yang pertama tetap kita mengarahkan siswa untuk mengingat atau memanggil kembali memorinya. Nah, ini sesuai dengan konsep yang akan kita jelaskan, ya. Jadi otomatis kita mulai tetap mengingat dulu, ya. Untuk mengingatkan bisa saja seseorang tersebut kita minta membaca. Nah, membaca itu suatu latihan yang bisa mengingat, ya, suatu informasi. Terusnya setelah mengingat ya kita otomatis ke level yang berikutnya, yaitu memahami. Ketika setelah membaca itu membaca tadi adalah tingkat memahami. Setelah membaca, seseorang atau siswa tersebut diminta untuk menjelaskan informasi yang telah dibaca tersebut. Maka tahap ketika dia atau siswa tersebut menjelaskan informasi yang telah dibaca, berarti siswa tersebut sudah berada pada tahap memahami. Nah, setelah dia paham, ya, setelah dia paham suatu konsep, karena tadi ini matematika, misal dia sudah paham suatu konsep, matematika selalu berhubungan dengan rumus-rumus. Setelah paham konsepnya, mungkin kita ingin membuktikan suatu konsep atau membuktikan suatu rumus atau menerapkan rumus tersebut untuk diselesaikan. Maka tahapan di situ adalah tahapan menerapkan. Jadi ketika kita meminta siswa tersebut untuk membuktikan, maka
kita sudah mengarahkan siswa untuk ke tahap menerapkan. Nah, setelah ke tahap menerapkan, ya kita sudah pindah ke tahap menganalisa. Nah, jadi di sini menganalisa, nah kita bisa merinci. Jadi salah satu cirinya adalah ketika siswa mampu merinci, misal ternyata soal ini bisa diselesaikan dengan cara grafik. Oh, ternyata soal ini bisa diselesaikan dengan cara mengurutkan. Nah, berarti di situ siswa sudah mengalami analisa. Nah, setelah kemampuan menganalisa, kita tingkatkan lagi kemampuan siswa tersebut di tahap mengevaluasi. Atau bisa di tahap mengevaluasi, salah satu cirinya adalah ketika siswa mampu mengecek apakah yang diselesaikan ini benar ataukah salah, ataukah mengkritik sesuatu, itu juga sebenarnya tahap mengevaluasi. Nah, ketika sudah sampai di tahap evaluasi, ini bisa lagi dilanjutkan ke tahapan yang terakhir, yaitu tahap menciptakan. Nah, di tahap menciptakan di sini salah satunya adalah itu bisa membangun atau merancang atau memproduksi. Jadi mungkin di ilmu matematika apa yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah bentuk dari rancangan, atau tahapan yang terakhir adalah mengkreasi atau mencipta. Jadi mungkin nyambung dengan tadi ya yang disebutkan oleh atau yang ditanyakan oleh Ibu Hadina. Jadi salah satu penerapannya bisa dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung lompat ke menganalisis, tidak boleh. Jadi harus diantarkan, karena mengingat, memahami, dan menerapkan ya merupakan pondasi dasar untuk berada di level high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya ya untuk pertanyaan kita. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya coba rekap saja ya, nanti satu kali dijawab, karena sepertinya ada beberapa pertanyaan ini ada yang berulang dari yang ditanya oleh penanya kita sebelumnya di live chat. Nah, ini pertanyaannya ya, adakah hal-hal khusus yang menjadi pemicu utama keterampilan berpikir tingkat tinggi? Nah, ini ada apa yang bisa memicu gitu ya? Adakah hal-hal yang bisa memicu kemampuan berpikir tingkat tinggi ini? Kemudian apakah dengan bagaimana menerapkan HOTS ini sebagai transfer of knowledge? Wah, ini pertanyaannya terkait dengan posisi mungkin sebagai pengajar ya, untuk transfer knowledge atau kita ingin berbagi pengetahuan ya, misalnya kita sebagai pengajar. Ini seperti itu maksudnya. Oke, saya kira ini ada 2 pertanyaan ya. Silakan. Iya, jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi, atau yang pertanyaan terakhir, bagaimana menerapkan transfer of knowledge? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika mentransfer ilmu, ya, mentransfer suatu ilmu, ya jangan langsung lompat, ya. Jadi harus di tahapan yang pertama dulu, yaitu tahapan mengingat. Nah, tadi saya sudah jelaskan contohnya ya, cara mentransfer. Mengingat dulu, setelah diberi stimulus siswa untuk memanggil kembali memorinya, baru ke tahapan berikutnya. Nah, jadi tidak serta-merta kita mau menerapkan HOTS ya, karena HOTS itu berada di level C4, C5, C6 ya, kita langsung mau terapkan untuk tingkat C4 atau menganalisis, terus mengevaluasi dan mencipta ya. Itu tidak boleh serta-merta seperti itu, karena di teori kita kembali lagi ke teori, karena di teori sudah dijelaskan bahwa ya kegiatan tahap kognitif ini itu harus runut ya, atau bersifat hierarki. Nah, tadi disajikan dalam bentuk gambar piramida ya, bahwa kenapa di bawahnya relatif lebih luas. Nah, semakin ke atas semakin mengkerucut ya, karena itu tadi di tahap mengingat itu banyak sekali informasi yang kita ingat ya. Informasi-informasi tersebut membantu kita di tahap memahami. Di tahap memahami itu cenderung lebih kecil daripada tahap mengingat. Jadi yang memahami cenderung lebih kecil. Nah, berikutnya di tahap menerapkan itu lebih kecil lagi informasi yang dibutuhkan untuk menerapkan sesuatu. Nah, terus berikutnya di tahap menganalisis itu cenderung lebih kecil lagi. Nah, sampai di tahap mengkreasi ya, itu adalah tahap yang paling atas ya, itu cenderung paling
paling kecil di antara informasi-informasi yang ada pada ranah kognitif tersebut. Nah, terus tadi apakah ada hal-hal khusus kemampuan berpikir tingkat tinggi? Ya, apakah ada hal-hal khusus? Tadi apakah ada hal-hal khusus yang bisa memicu? Ya, yang bisa memicu, ya. Yang bisa memicu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, salah satu pemicunya yang mungkin ya sebagai seorang individu, salah satunya adalah bisa saya sebutkan adalah rasa penasaran manusia, ya. Rasa penasaran itu adalah hal ilmiah, ya, yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, rasa penasaran tersebut ketika orang yang mempunyai tingkat berpikir yang lebih tinggi, dia akan menganalisa informasi tersebut, ya. Dia akan mengevaluasi informasi tersebut, bahkan dia akan mengkreasi informasi tersebut. Jadi ya walaupun tidak dipungkiri ya ada juga beberapa seseorang yang tahapnya hanya sampai tahap penasaran mungkin, ya dia hanya memahami, ya. Dia hanya memahami, tidak sampai pada tahap-tahap selanjutnya, ya. Jadi HOTS itu sendiri, kemampuan berpikir tingkat tinggi tadi saya sudah sebutkan bahwa itu punya potensi untuk dilejitkan, ya, atau dikembangkan seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari live chat kita yang saya akan ambil, ya, karena kita terbatas oleh waktu. Ya, dari Alimuddin Mukhtar ini menanyakan terkait dengan situasi kita sekarang ini, ya, bagaimana menerapkan konsep ini, ya, konsep HOTS ini, ya, berpikir tingkat tinggi ini pada pembelajaran anak-anak kita di rumah, ya, dalam masa COVID-19 ini, ya, dimana kan kita tahu ya ini orang tua cukup mengambil peran sebagai guru di rumah, ya. Kadang harus bisa, memang situasinya sepertinya harus kolaborasi antara guru di tempatnya dengan orang tua yang berada di rumah. Nah, bagaimana sekali lagi bagaimana menerapkan konsep ini pada pembelajaran anak di rumah. Mungkin ini tipsnya juga untuk orang tua, ya. Karena pada dasarnya tidak semua orang tua profesinya adalah guru atau pendidik. Nah, gimana buat orang tua di rumah ini? Oke. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Pak Alimuddin Mukhtar. Ya, kampung ya, kalau tidak salah. Ya, jadi pada dasarnya ya untuk situasi kita saat ini, ya, kita menghadapi pandemi COVID-19, ya. Jadi ini mengharuskan para orang tua, bertindak sebagai guru untuk anak-anaknya yang ada di rumah. Ya, otomatis ya tanggung jawab seorang guru ada beberapa tanggung jawab seorang guru beralih ke orang tua, ya, dalam hal membelajarkan anak-anak di rumah. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa menerapkan teori yang telah ditampilkan atau teori taksonomi Bloom, bahwa untuk tahapan pertama ya kita bisa memberi stimulus kepada anak-anak kita dengan cara mungkin memberi bacaan, ya, karena ketika kita memberi bacaan kepada anak kita, ya, maka tahap yang ada nantinya setelah mereka membaca informasi itu adalah tahap mengingat, ya, atau tahap C1. Ini adalah tahapan terendah dari tingkat pengetahuan. Jadi kalau anak hanya mampu mengingat, berarti anak tersebut baru berada pada level yang paling dasar, yaitu tahap mengingat. Setelah di tahap mengingat, tadi mungkin sudah kita berikan buku untuk mereka baca. Terus berikutnya adalah kita meminta anak kita untuk menjelaskan informasi-informasi apa yang ada pada buku tersebut. Tetapi di sini ya otomatis informasi yang kita berikan kepada anak kita di rumah harusnya itu sudah diketahui sebelumnya oleh orang tua itu sendiri, ya, karena ya pada dasarnya di kelas ya selalu guru harus lebih perencanaannya itu ada, ya, begitu juga di rumah. Jadi kalau guru di kelas itu dia harus merencanakan materi, maka begitu juga di rumah, maka orang tua harus merencanakan dulu materinya, ya, dan setidaknya menguasai apa yang diberikan kepada ya, anak di rumah. Karena
di tahapan berikutnya setelah anak kita mampu menjelaskan informasi yang diberikan atau informasi yang dibaca, tahap berikutnya adalah di tahap memahami. Ya, di sini di memahami dia mampu menerjemahkan atau dia mampu menjelaskan, ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa penjelasan yang diberikan oleh anak tersebut itu benar atau salah kalau orang tuanya ya tidak memahami apa yang diberikan oleh anaknya, seperti itu. Jadi memang saya rasa tanggung jawab orang tua saat ini sangat-sangat berat, karena dia yang pertama adalah orang tua tersebut harus mampu mengetahui ya materi apa yang akan diajarkan ke anak tersebut. Ya, begitulah seorang guru di kelas. Ya, jadi ya, dia dimulai dari tahap perencanaan, yaitu menyiapkan materi. Terus berikutnya setelah itu ya baru di tahap menerapkan. Ya, menerapkan di sini bisa saja yang membuktikan hal-hal ya sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dipahami sebelumnya. Berikutnya adalah tahap menganalisis. Terus setelah itu tahap mengevaluasi, dan terakhir adalah tahap menciptakan atau mengkreasi. Jadi di sini sebenarnya betul-betul butuh kesiapan orang tua dalam menghadapi COVID-19 ini terkait bagaimana membelajarkan anak-anak kita di rumah. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi di keadaan yang kita rasakan saat ini, pengaruh terbesarnya itu saya rasa ada di orang tua. Ya, karena itu tadi orang tua harus mampu mengetahui apa yang akan diajarkan ke anak-anaknya. Begitu juga tanggung jawabnya guru di kelas. Ya, seperti itu. Oke, ya, itu tadi penjelasan dari narasumber kita terkait pertanyaan terakhir di live chat kita. Ya, sebelum kita tutup, kami minta ada closing statement dari narasumber sekaligus memberikan kesimpulan. Namun sebagai ya penjelasan tadi ya, ini beliau menyatakan bahwa HOTS ini kan memang berada di 3 level teratas ya, yaitu menganalisis di C4, kemudian mengevaluasi C5, kemudian mengkreasikan C6 ya. Jadi memang ketiga level ini memang sangat dibutuhkan di era kompetitif sekarang ya, karena dengan keterbukaan informasi akhirnya orang kalau hanya sekedar mau memahami, mau melihat, apalagi mau menerapkan dengan contoh sekarang kan semua tutorial gitu ya, panduan itu kan sudah ada di YouTube. Artinya kalau untuk belajar tentang bagaimana menerapkan, semua orang pada akhirnya bisa walaupun tidak punya kemampuan menganalisis seperti itu. Nah, sekarang berarti menjadi tantangan adalah di era terbukanya informasi ini kompetitif, berarti memang berada di level 3 level teratas ya. Ya, sehingga tentunya karakter bagaimana kita memiliki high of thinking skill ini memang sepertinya sangat penting ya. Oke, silahkan narasumber bisa memberikan kesimpulan kepada kita ya terkait topik ini sekaligus ya closing statement sebelum kita tutup. Dengan ini saya persilahkan. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya sangat penting untuk dikembangkan ya. Jadi bentuk pengembangannya tadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, ada 7 hal ya. Bisa dengan cara mind mapping, mengajukan pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi HOTS ini sendiri ini harus dimiliki oleh setiap individu ya, baik individu tersebut berada pada bidang pendidikan ataukah bidang teknologi ataukah bidang ekonomi dan sebagainya ya. Karena saya lihat di sini bukan hanya mahasiswa pendidikan yang hadir, tapi ada beberapa yang hadir, ada mahasiswa agrotek ya, ada mahasiswa komputer, agama dan sebagainya. Nah, maka karakter ya, salah satu karakter yang bisa dikembangkan adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih narasumber yang sudah memberikan kesimpulan dan closing statement, dan sekaligus saya ucapkan mewakili Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter ya, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kita semua ya. Narasumber sudah berbagi tentang pentingnya high order of thinking skill ini di era informasi dan bagaimana tips-tips ya, bagaimana menerapkan
serta bagaimana tadi ini juga ada juga dibahas tadi tentang bagaimana orang tua ya sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang, bagaimana menerapkan high order of thinking skill ini utamanya bagi anak-anak didik kita. Tapi mungkin kalau level pendidikannya mungkin agak sedikit berbeda kalau di SD, SMP, SMA ya, kalau di pendidikan dasar atau menengah. Dan tentunya bagi lulusan perguruan tinggi tidak ada alasan untuk memiliki high order of thinking skill ini, kapasitas ini, karena lepas dari perguruan tinggi tentunya adalah yang dihadapi adalah masyarakat dan dunia kerja. Dan tentunya pada akhirnya adalah adik-adik, khususnya untuk mahasiswa ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan dan melejitkan karir kita ke depan ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih narasumber sekali lagi ya. Tentunya kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter, juga dukungan dari Rektorat Unasman ya. Terima kasih. Melalui kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rektor ya, Dr. Haja Fudila Sahabudin sudah mensupport kegiatan ini, juga kepada Yayasan Al Asyara Mandar ya yang sudah mensupport kegiatan kita juga ya. Saya kira dengan event seperti ini bisa kita sharing bersama dengan seluruh masyarakat ya, khususnya mahasiswa dan para pendidik. Ya, tentunya kegiatan kita masih akan kita laksanakan di 2 hari ke depan. Besok kita akan bahas tentang gerakan literasi, dan hari Sabtu kita akan bahas tentang kolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, pastikan tetap terhubung di acara Unasman Karakter Building Webinar ya di live channel ini. Pastikan subscribe dan like supaya tetap ada notifikasi ya. Aktifkan lonceng sekalian ya, biar notifikasi pembelajaran-pembelajaran yang ke depan kita akan sharing di channel ini bisa didapatkan dengan mudah. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua